Bismillahirrahmanirrahim. Sallu sunnatat tarawih rak'ataini jami'atan rahimakumullah. Rahasia di balik nama Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tak terasa sebentar lagi kita sebagai umat muslim akan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Ramadan menjadi bulan yang dinantikan umat Islam karena memiliki sejumlah keutamaan. Bulan Ramadan disebut juga bulan penuh keberkahan. Sebagai umat muslim kita pasti sudah mengetahui bahwa bulan Ramadan merupakan bulan ke-9 dalam kalender Hijriah. Pada bulan ini, seluruh umat Islam di dunia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan ibadah puasa. Puasa Ramadan sendiri merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang kita ketahui. Lantas apakah arti Ramadan yang sebenarnya dan apa rahasia yang ada di dalamnya? Sebagian dari kita, jika ditanya pengertian Ramadan maka akan menjawab, Ramadan adalah puasa. Bulan Ramadan memang erat kaitannya dengan puasa. Namun, pengertian Ramadan rupanya lebih luas dari hanya sekedar menjalankan ibadah puasa. Maka dari itu, memperbanyak amalan dan ibadah sangat dianjurkan di bulan penuh berkah ini. Tetapi, alangkah lebih baiknya jika kita memahami pengertian Ramadan yang sesungguhnya. Dengan begitu, kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan akan lebih mudah dirasakan oleh kita. Menurut Ustadz Adi Hidayat, Ramadan berasal dari kata romat yang artinya ialah panas yang menyengat atau membakar. Dinamakan seperti itu karena matahari pada bulan ini jauh lebih menyengat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Apa artinya Ramadan? Puasa. Apa artinya puasa? Ramadan. Baik, ini yang dikhawatirkan. Jangan-jangan tiap tahun kita dengar Ramadan, tapi kita tidak kenal dengan nama itu. Maka bagian pertama ini, kita akan coba belajar apa yang disebut dengan Ramadan, apa rahasia di balik nama ini, sehingga saat mendengar nama itu, yang terngiang di benak kita bukan sekedar puasa, tapi rahasia-rahasia yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, kita mulai dengan pembahasan arti dari kata Ramadan yang disampaikan lewat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kita mulai dengan Quran surah kedua Al-Baqarah, mirsa dimanapun Anda berada, ayat 185. Puasa yang kita tunaikan saat ini, waktunya disebut oleh Allah, namanya dengan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kata Allah, hei orang-orang beriman, tunaikan puasa itu di bulan Ramadan. Nah, ketika disebutkan bulan Ramadan ini, maka para pakar bahasa Arab menggali maknanya. Kata para pakar, kata Ramadan ini asalnya bermula dari kata Ramadha ditambah alif dan nun di ujungnya. Ramadha secara bahasa artinya panas yang terik membakar. Jadi kalau kita keluar misalnya, atau orang Arab sedang keluar, tiba-tiba merasakan panasnya terik, membakar ke kulit, mereka akan berkata, Ramadatis syamsu. Matahari teriknya panas luar biasa. Tapi kalau teriknya bertambah lagi, sampai menghanguskan benda-benda sekitarannya. Ada kertas, hangus, habis, tak tersisa bahkan debunya. Ada benda lain, habis, hangus. Maka dalam bahasa Arab, rubah kalimat Ramadhan dalam bentuk superlatif, sighah mubalaghah. Maka rumusnya tambahkan alif dan nun di ujungnya. Dari Ramadhan menjadi Ramadan. Secara bahasa berarti panas yang sangat terik membakar sampai-sampai menghanguskan semua benda di sekitarnya tak bersisa, bahkan debunya pun tak nampak. Nah, kenapa bulan saat kita puasa ini dinamakan dengan Ramadan? Kata para pakar bahasa, pakar hadis, pakar Al-Quran, meneliti ayat dan hadis-hadis Nabi menyimpulkan bahwa diberi nama dengan Ramadan seakan-akan Allah memberikan pesan kepada kita bahwa khusus di bulan ini Allah akan membakar, menghanguskan semua dosa yang pernah kita kerjakan dari mulai balik sampai tiba kita di waktu ini. Karena itu orang-orang dulu saat mendengar Ramadan, yang terbayang bukan puasanya, bukan lapar hausnya, yang terbayang dosa saya habis, dosa saya habis, dosa saya habis. Dan hal pertama yang paling didambakan oleh seorang hamba dari Allah itu bukan dunia, tapi ampunan dari semua dosa yang pernah dikerjakan. Rumus surga terkait dengan pahala.
Dosa menggugurkan pahala. Jika Anda ingin masuk ke dalam surganya, maka gugurkan semua dosa-dosa itu. Maka Allah datangkan Ramadan untuk menggugurkan semua dosa yang pernah kita kerjakan. Muncullah kemudian hadis dari Nabi menerangkan tentang makna yang kita bahas tadi. Terdapat di Al-Bukhari nomor hadis 37 sampai 38. 37 berlaku di malamnya, 38 berlaku di siangnya. Saya bacakan hadisnya, kemudian kita diskusi sejenak. Perhatikan kalimatnya. Man shoma Ramadhana. Siapa yang mampu berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan saja kalimatnya disebutkan. Imanan wa ihtisaban, dia lakukan karena Allah dan dia berusaha beramal saleh di dalamnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah berikan anugerah pertama kepadanya, diampuni semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Itulah Ramadan. Di bulan ini, seluruh pahala akan dilipat gandakan, dosa-dosa akan diampuni dan setiap doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.